غرست في الأرض مآثرهم قرآنا يتلى بعناية وسلاما يسمو أخلاقا ليكون طريقا وهداية. قم أسمع صوتك ترتيلا في المحراب تغنى بآية، في المحراب تغنى بآية. في الأمصار رفعنا الراية كي نروي للناس حكاية قصتها تحكي عن نشء أضحى القرآن لهم غاية. ربت بكفه على صدره قائلا لقلبه اهدأ. تلعثم الكلام بين شفتيه، اتقد البريق في عينيه، وصرح بأن القرآن له صاحب في الدنيا وفي الآخرة. لغة جسد وحي إبراهيم أفادت بأنه يحب كتاب الله بإخلاص. Cerita saya ngafal Quran tuh bermula ketika diambilnya saya dari ibu saya. Jadi saya memang dari kecil bersama ibu saya dan bersama waktu dulu masih ada kakak perempuan saya. Ketika saya menginjak umur 10 tahun atau kira-kira di Indonesia waktu SD kelas 4, saya atas dasar keinginan paman saya waktu itu diambil dari ibu saya. Dan waktu itu Masya Allah ibu saya ngizinin buat saya diurus oleh paman saya. Berlanjut kemudian saya tinggal berarti sama paman saya dan keluarganya. Lantas saya juga di situ nggak boleh asal cuma tinggal, harus membantu ngebersihin majelis, ya bantu-bantu paman. Lalu di dalam perjalanan sama kehidupan saya bersama keluarga paman, tiba-tiba paman nyeletuk untuk nyuruh saya gitu, langsung aja nyuruh buat ngafalin Al-Quran gitu. بقي وحيدا في هذه الدنيا بعد وفاة أمه التي كان نادرا ما يلتقي بها لصعوبات لوجستية، كونه يدرس القرآن بعيدا عنها. حزنه في لحظة الصدمة خففه يقينه بأنها رحلت إلى أرحم الراحمين. Ibu saya salah satu yang paling saya ingat, banyak sih sebenarnya, tapi yang salah satu yang paling yang saya ingat yang ibu saya ajarin ke ibu saya sebenarnya nggak ngajarin kayak banyak, karena saya udah dari kecil pindah sama ibu. Jadi dari kelas 4 SD tuh ya udah belas sama orang tua tuh, nggak, jarang kontak, paling sebulan sekali, seminggu sekali ketemu, kayak ketemu ngejenguk aja gitu. Jadi nggak kayak interaksi kayak banyak orang. Dulu juga maksudnya bukan keluarga yang mampu banget, setengah ke atas. Jadi ya nggak ada HP gitu kan. Kalau emang mau ketemu pasti ketemuan gitu. Antara ibu ke pesantren atau ibu waktu itu ke Bogor waktu itu nyamperin. Nah, salah satu yang diajarin ibu saya itu jangan ngerepotin orang gitu. Jadi ibu saya itu emang benar-benar mandiri. Dan kenapa saya ngafalin Quran itu? Karena saya benar-benar pengen mandiri gitu. Dan jawabannya ternyata ketemu di sekarang ini. Saya waktu itu terakhir ditinggal ibu 2022. Dan semenjak peninggalan ibu itu saya baru mengerti kenapa saya harus hafal Quran itu. Karena buat peneman jadinya. Jadi buat sohib gitu. Dimana ya pastinya saya kalau emang alhamdulillah umurnya panjang, saya kedepannya bakal hidup dengan tentu kalau emang menikah dengan orang lain. Tapi teman yang sebaik-baik teman adalah ya Al-Quran itu tadi. Saya benar-benar merasa ditemani, maksudnya ya saya juga benar-benar sekarang juga harus merasa introspeksi diri, karena ya banyak lah, saya juga makin gede ini makin melakukan kesalahan, tapi benar-benar yang namanya Al-Quran itu entah di dunia maupun di akhirat itu bakal jadi sohib. بابتسامة لطيفة على الشاشة وبأناقة واضحة ومريحة اتخذ وحي جلسته الرزينة ليروي لنا قصته الحزينة من منزل أم حنونة إلى بيت عم حازم انتقل ليكمل مشوار حياته. Maksudnya ya saya tetap astagfirullahaladzim. Nah di tingkat ke puncak bandalan itu langsung saya dipindahin ke Bogor gitu. Nah posisi paman saya waktu itu emang tinggal di Tangerang. Nah saya dipindahin dan ibu saya juga setuju buat dipindahin ke Bogor. Jadi semenjak itu, waktu itu berarti puncak kebandalannya tuh ke 9 gitu. Saya udah nggak tinggal sama paman lagi.
Berarti kan runtutannya dari ibu saya terus ke paman saya, terus ya udah dipindahin ke Bogor. رباه عمه تحت سقف بيته مع أولاده، لكنه أصر عليه أن يكون من حفظة كتاب الله، بينما اكتفى بأن يلزم أولاده فقط بتلاوة آياته. وهنا في خلفية هذا المشهد الصارم تتضح ملامح الاصطفاء لبلوغ العلياء. Di antara atau di mana di antara anak-anak paman saya nggak ada yang disuruh, tapi tetap mereka semua ngaji Al-Quran. Cuman saya diberi mandat khusus oleh paman saya buat ngapalin Quran. Dan di situ saya kepikiran terus pas namanya juga masa kecil ya, maksudnya masih masa-masanya main, tapi udah disuruh mulai ngapalin Quran. Ya jadi waktu itu ya udahlah, karena namanya juga anak kecil sama yang lebih dewasa harus nurut aja gitu. Ya waktu itu lantas langsung saya jalanin. Saya mulai dari juz 30 terus dan sampailah saya kelas 6, dan di situ alhamdulillah saya nggak tahu kenapa ya wallahu alam, tapi qadarullah saya waktu pas kelas 6 berhasil didengerin juz 30 full gitu sama anak-anak di Majelis Talim. بين الصف الرابع والصف السادس أتقن حفظ الجزء 30 من القرآن، من النبأ إلى الناس. حفظت الآيات واستقرت معانيها في القلب رغم الصعوبات، لكن بين الفينة والأخرى كانت المشاكسة هي خطة وحي إبراهيم لصد عمه عن مشروعه بتحفيظه القرآن. Ada sedikit agak bandel-bandelnya gitu. Ya tapi pokoknya waktu itu saya juga bersebat, alhamdulillah kalau saya ingat-ingat tahun 2009 waktu itu. Saya berhasil disimak juz 30 dan dengerin juga waktu itu. لولا المربي ما عرفت ربي، عبارة كان لا بد لها من تفعيل مع استمرار وحي بالتشتت والتقصير. مع وصوله للصف التاسع صدر القرار بنقله من منطقة بيت العم إلى منطقة بوجور ليتدارس كتاب الله وليحفظ آياته على يد أستاذ العم نفسه. Di Bogor itu tempat siapa? Di Bogor itu tempat gurunya paman saya gitu. Karena paman saya hafiz Quran, beliau hafiznya di Bogor situ, yang dimana tempat saya dilariin ke situ. Ya udah saya juga semenjak puncaknya bandel itu dilariin ke situ. Dan singkat cerita di Bogor saya ngafal juga. Mungkin karena makin beranjak dewasa ya, namanya juga umur makin kelas 7, kelas 8, kelas 9. Saya makin mikir bahwa apa yang saya lakuin salah, bahwa saya harus tebus kesalahan saya yang masa lalu di masa sekarang, yaitu kelas 9-nya waktu dulu itu. Dan alhamdulillah pas di Bogor itu tetap itu sebenarnya masih mode masih tipikal yang disuruh-suruh, bahkan kayak juga sering ngomelin, sering marah-marah gitu. في بوجور نضج وحي واشتد مع نضجه العود، ولأنه أيضا بصحبة صالحة مسنود وبتيسير من الرب المعبود، معدل الحفظ عنده ازداد وامتلأ قلبه بخير الزاد. Tapi emang bedanya di Tangerang sama di Bogor pengalamannya, pengaruhnya bagus, lingkungan bagus, pertemanan bagus. Maksudnya bagus tuh menyeru kepada ngaji. Sebagaimana tadi yang dibacain di awal surat Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah gitu. Saya di sono di Bogor banyak hikmah yang saya dapat. Alhamdulillah di sono saya bisa hampir menyelesaikan hafalan Quran yang saya dapat kira-kira waktu itu sampai 26 juz. Jadi yang waktu itu sama paman 5 juz, ketika pindah atau hijrah ke Bogor dapat 26 juz. Berarti kira-kira udah dapet 19-an gitu, 19-20 bahkan. Alhamdulillah. رغبة والدته بأن ينتقل لدار القرآن تحققت، وامتحان الدخول إليه نتائجه بالنجاح تكللت. اقرأ القرآن كان توجيه الأم الحنون، احفظ كتاب الله هو مسعى العم الذي اتسم بأنه بالحزم مقرون. ومع هذين المنهجين اكتملت خطة الحفظ، ودوما بصدق النوايا الصعب يهون. Semenjak di Bogor, saya udah lulus kelas 9, kelas 3 SMP. Lalu paman saya ternyata masih tetap nyuruh gitu. Jadi emang dari kecil saya emang hidupnya disuruh, tapi tetap alhamdulillah paman saya nyuruh buat masuk ke Darul Quran gitu. Waktu itu langsung dianterin sama paman, tetap ada ujiannya. Di ujian yang berarti waktu itu hafalan yang saya dapat di Bogor 26 juz. Dan ketika saya ujian di Daku,
26 juz diuji atau sekitar 20 juz. Alhamdulillah saya dari ujian itu lolos. Dan ketika kelolosan itu saya di Darul Quran dapat beasiswa 3 tahun full sampai lulus kelas 3 SMA atau sampai jadi mutakharrij, sampai jadi alumni, kira-kira gitu. برقة قلب واضحة للعيان سأل بطلنا ربه الخير في إطار القرآن سيدعم ويؤازر ويواسي كما سبق له أن دعم هو وأوزر ووسي. Saya insya Allah sebisa mungkin bakal bantu siapapun itu. Apalagi yang dibantu ini ternyata ya keluarga Allah, hafiz Quran gitu kan. Ya pastilah, maksudnya saya langsung tergerak gitu. Dibanding kalau emang ada ganjarannya itu saya pikirin nanti gitu. Misalnya ganjarannya tentu yang membantu orang bakal dibantu lagi. Yang memudahkan urusan orang dimudahkan lagi urusannya. Tapi ketika saya membantu itu, ketika saya membantu ada emosional kesenangan sendiri gitu. Wah, udah bisa ngebantu. Walaupun emang belum, kadang sempat terencana tuh. Nanti ngapainnya gitu sama dia. Kira-kira begitu. Jadi rasa kesadaran emosional dan tujuan yang ingin membantu itulah yang saya pengen bantu ke siapapun. Terutama emang saat ini yaitu masih Ustadz Irfan. Cita-cita ya. Pasti titipan, saya pengen banget ngelanjutin apa yang diamanatin saya Hamad sama kepada saya. Tolong itu qiraat disebarin, diajarin lagi. Biarpun emang masih qiraat sanad sugro gitu, tetap harus disebarin syatibiyah, adurohnya, qiraatnya, kira-kira gitu. Itu insya Allah saya benar-benar mau saya lakuin, utarain. Semoga Allah bantu saya. Yang kedua, saya pengen banget ngebantu banyak anak yatim dan para fakir miskin gitu. Karena saya merasa emang dulu saya tuh dari keluarga menengah ke bawah gitu. Jadi rasanya tuh nggak enak gitu di hidup dari menengah ke bawah gitu. Jadi saya insya Allah semoga biiznillah nanti di masa depan nanti saya bisa ngebantu lebih banyak lagi orang para yatim piatu dan fakir miskin. Dan terlebih saya pengen berkontribusi yaitu di bidang hafalan Quran, tahfidzul Quran. Alhamdulillah saya sampai tahun ini udah ngabdi di Darul Quran jalan 8 tahun, dan itu mungkin insya Allah bakal saya lanjutin. Qadarullah kalau emang mesti pindah ke tempat lain, wallahu alam. Tapi yang jelas di 3 itu ngebantu yatim piatu, fakir miskin, dan para hafizul Quran, dan sambil lanjutin amanat dari saya yaitu nyebarin qiraat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. لقد تغنى وحي إبراهيم بآية فأبهرنا غرست في الأرض مآثرهم قرآنا يتلى بعناية وسلاما يسمو أخلاقا ليكون طريقا وهداية. قم أسمع صوتك ترتيلا في المحراب تغنى بآية في المحراب تغنى بآية.